warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang alat permainan edukatif yang beranggotakan saya sendiri Nur Isnaini, Saya Indri, Saya Evi Sukira, saya Siti Fatimah. saya Mita Andriani. Pengertian alat permainan. Menurut Silva dan Luns, alat permainan adalah alat yang digunakan oleh anak untuk memenuhi naluri bermain. Alat permainan merupakan media pelengkap yang akan digunakan ketika bermain. Alat permainan memiliki berbagai macam cara untuk digunakan, seperti dibongkar pasang, dirangkai, dirakit, dikelompokkan, dibentuk, disempurnakan, dan lain sebagainya. Menurut Semiawan, alat permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunia dari yang tidak diketahui menjadi dipahami oleh anak dari yang tidak dapat diperbuat sampai anak mampu melakukan. Dengan demikian, alat permainan adalah alat yang digunakan anak ketika bermain untuk memenuhi naluri bermain anak, sehingga anak dapat memperoleh pengetahuan pengalaman ketika bermain. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif menurut Teja Saputra adalah alat permainan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Alat permainan edukatif dapat digunakan dalam berbagai cara agar ketika anak menggunakan alat permainan ini dapat memperoleh berbagai manfaat perkembangan. Sebagian alat permainan edukatif dikenal sebagai alat permainan manipulatif. Menurut Sudono, alat permainan manipulatif adalah alat permainan yang dapat digunakan untuk mengembangkan daya pikir anak. Alat permainan ini terdiri dari semua alat permainan dengan ukuran kecil dan dapat dimainkan di atas meja. Alat permainan manipulatif juga dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh anak untuk memperoleh suatu pengetahuan mengenai sebuah pemahaman konsep pembelajaran. Berdasarkan pengertian sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa alat permainan manipulatif ini adalah alat permainan kecil yang dimainkan di atas meja yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu konsep pengetahuan sehingga dapat mengembangkan daya pikir anak serta melatih siswa untuk terampil bekerja. Lalu, alat permainan edukatif ini memiliki beberapa ciri, diantaranya yang pertama, alat permainan dapat merangsang siswa secara aktif berpartisipasi dalam proses permainan. Yang kedua, bentuk mainan unstruktur. Yang ketiga, mainan dibuat memiliki tujuan untuk pengembangan tertentu. Lalu, alat permainan manipulatif memiliki beberapa syarat agar anak-anak terjamin keamanan dan kenyamanannya ketika menggunakan alat permainan ini. Di antaranya yaitu 1. Dapat digunakan dalam beberapa cara atau bersifat konstruktif, yakni dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk. Yang kedua, ditujukan pada anak usia di atas 1,5 tahun dan berfungsi mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Yang ketiga, terbuat dari bahan yang aman bagi anak, tidak tajam, dan menggunakan cat yang tidak beracun. Yang keempat, membuat anak terlibat secara aktif atau melakukan sesuatu. Macam-macam permainan alat edukatif. Yang pertama bowling, yang kedua bermain angka, yang ketiga puzzle. Fungsi dari bowling yaitu melatih anak lebih tanggap dalam aspek sensorik motorik, yaitu melempar benda tepat pada sasaran. Anak lebih cepat mengenal huruf dan belajar membaca, melatih anak sabar menunggu giliran. Fungsi bermain angka, yang pertama mengenalkan angka dan warna pada anak. Yang kedua, melatih fisik anak dalam menggunting bentuk geometri. Yang ketiga, melatih anak disiplin dalam setiap selesai bermain dirapikan kembali. Fungsi dari puzzle melatih anak lebih kreatif dalam menyusun dan membentuk karakter dari sebuah geometri.
Yang selanjutnya melatih kesabaran anak dan bermain peran seorang koki. Di sini saya akan memperagakan tentang API, kegiatan bermain bowling. Bowling di sini alat bahannya yaitu botol air mineral bekas, terus lempengan balok untuk melempar, terus gulungan kertas yang saya masukkan ke dalam botol. Cara bermainnya, anak-anak berdiri berbaris di depan, kemudian melempar satu persatu botol di sini seperti ini. Kalau sudah ada yang terlempar, anak-anak membuka botolnya, kemudian mengambil kertas yang ada di dalamnya dan membacanya dengan jelas. Permainan ini mengandung 3 aspek pengembangan. Yang pertama, sensor motorik. Sensor motorik adalah yaitu melatih anak-anak untuk lebih kreatif dalam mengenal huruf dan membaca. Yang kedua yaitu anak-anak dilatih konstruksi atau pembangunan, yaitu anak-anak bisa menanam kembali botol-botol yang sudah dilempar ke tempatnya semula. Yang ketiga yaitu bermain peran. Anak-anak berperan, ada yang sebagai pemain, ada yang sebagai wasit, dan juga ada sebagai supporter. Contoh di APE bermain angka warna-warni. APE ini sangat mudah karena terbuat dari kertas kardus bekas, kertas origami, gunting, pensil dan atau spidol. Dalam permainan tersebut, anak-anak terlebih dahulu kita kenalkan tentang warna, tentang angka dan bentuk geometri. Dalam permainan ini melatih fisik anak untuk menggunting bentuk geometri. Kemudian cara bermainnya, anak-anak kita ajak membuat bentuk lingkaran, digunting, kemudian ditempel dengan kertas warna-warni dan ditulis angka, kemudian ditempel di atas kotak bekas dan dicocokkan sesuai dengan angka dan warnanya. Salah satu APE di sini ialah puzzle, gambar koki. Puzzle ini mendukung bermain pembangunan anak untuk mengembangkan motorik halus. Puzzle ini sangat mudah dibuat dengan bahan kardus bekas dan potongan gambar yang akan disusun. Dan selanjutnya APE dari bahan lunak. Guru dapat mengarahkan anak-anak untuk memerankan tokoh koki yang sedang memasak. Bahan ini juga mudah dibuat. Bahannya dari tepung beras, pewarna makanan, dan sedikit minyak. Anak-anak bisa memerankan tokoh koki dengan cara memasak, menjiplak apa saja yang ingin dibentuk, misalkan gambar ikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.